Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada malam hari ini kami akan mempresentasikan mengenai hasil dari laporan penugasan praktikum mata kuliah Teknik Bahan Konstruksi kelompok 10 kelas pagi. Untuk dari kelompok saya, nama saya Muhammad Alvin Fajar sebagai ketua kelompok. Dan saya sebagai anggota Ahmad Barudin. Dan saya sebagai anggota Satria Ferry Putra Sandria. Saya sebagai anggota Alwan Herodion Paijo. Saya Dela Naya Putri Prabowo. Saya Asril Artasastra Tukome. Ya. Saya Muhammad Fikri Alaudin. Oke, silakan. Tujuan ya, tujuan praktikum. Tujuan dari praktikum tersebut kita akan menganalisis kelayakan material seperti agregat kasar dan halus untuk memastikan kualitas material yang digunakan. Kemudian kita juga akan mendesain dan menguji SCC sesuai standar SNI agar memenuhi performa yang diinginkan. Dan akhirnya kita akan mengaplikasikan teori konstruksi yang telah dipelajari di kelas ke dalam praktikum nyata. Yang berikut manfaat praktikum. Manfaat praktikum yaitu melalui praktikum ini kita akan mengembangkan kemampuan teknis dan analitis khususnya dalam bidang material konstruksi. Selain itu kita juga akan mendapatkan wawasan tentang hubungan antara material penyusun dan performa beton yang penting dalam pekerjaan konstruksi. Yang berikut yaitu tujuan dan manfaat praktikum ini saling terkait untuk memastikan kita tidak hanya memahami teori, tetapi juga bisa mengaplikasikannya dalam dunia nyata. Next. Latar belakang. Beton adalah material konstruksi utama yang digunakan secara luas di seluruh dunia. Terkenal dengan kekuatan, fleksibilitas, desain, dan daya tahan terhadap kondisi lingkungan yang beragam. Material ini esensial dalam pembangunan infrastruktur seperti bangunan, jembatan, jalan, komponen tenaga kerja. Kompatibilitas dan ketahanan terhadap serangan kimia. Pengujian beton meliputi ketahanan agregat, workability melalui uji slop, dan kuat tekan untuk memastikan kualitas dan kesesuaian dengan standar. Praktikum teknik bahan konstruksi kan teori materi material konstruksi dalam praktik nyata dan merancang campuran beton yang memenuhi standar kualitas. Next. Baik, di tinjauan pustaka ini kita akan membahas beton sebagai material konstruksi, bahan penyusun beton, serta pengujian dalam beton. Material konstruksi beton dan baja merupakan elemen penting dalam proyek konstruksi di mana beton komponen utama yang terdiri dari semen, agregat, dan air. Sering diperkuat dengan bahan aditif untuk meningkatkan kekuatan tekan dan workability. Prinsip pembuatan beton bertulang menggabungkan kekuatan tarik baja dengan beton untuk menciptakan struktur yang kuat dan fleksibel. Inovasi terkini mencakup penggunaan bahan daur ulang untuk mengurangi dampak lingkungan
dan mendukung pembangunan berkelanjutan. Beton disesuaikan dengan kebutuhan spesifik proyek, membutuhkan kontrol ketat atas rasio air semen untuk memaksimalkan kekuatan sambil mempertahankan workability yang baik. Agregat kasar dan halus masing-masing berkontribusi pada dukungan struktural dan pengurangan porositas beton. Semen sebagai perekat utama bereaksi dengan air dalam proses hidrasi untuk mengikat agregat. Penggunaan aditif seperti master pozzolan meningkatkan kelecakan dan durabilitas beton, pentingnya air bersih, kekuatan beton, pengujian beton, termasuk uji keausan, gradasi, kelecakan, dan kuat tekan, esensial untuk memverifikasi kualitas dan kekuatan beton yang digunakan memastikan bahwa beton memenuhi semua spesifikasi teknis dan standar yang diperlukan untuk proyek konstruksi. Next. Baik, untuk selanjutnya ada metodologi. Untuk yang pertama adalah langkah-langkah praktikum. Untuk yang pertama ialah mulai, lalu persiapan alat dan bahan, selanjutnya pengumpulan material bahan, untuk selanjutnya uji kelayakan agregat, lalu perhitungan mix design, untuk seterusnya pencampuran bahan penyusun beton, uji keletakan pasta beton, curing 14 hari, uji dimensi beton, lalu analisis hasil. Untuk selanjutnya ialah pengumpulan material bahan. Untuk pengumpulan material bahan merupakan langkah dalam pembuatan beton karena kualitas beton sangat dipengaruhi oleh sifat dan karakteristik material penyusunnya. Untuk yang pertama ada agregat kasar. Untuk sampel material yang dikumpulkan memiliki berat total sebesar 5.000 gram yang akan digunakan untuk berbagai pengujian termasuk uji gradasi, kadar lumpur, dan keausan. Untuk selanjutnya ada agregat halus. Untuk setiap sampel kebutuhan agregat halus, ada pasir adalah sebesar 4,123 kg yang merupakan 27,8% dari total massa yang dibutuhkan untuk 3 sampel mencapai total 12,369 kg. Untuk selanjutnya ada perekat hidrolis. Perekat hidrolis yang digunakan adalah semen PCC portal komsit komen yang memenuhi spesifikasi SNI 15764 2014 dengan merek Gresik masuk dalam semen tipe 1. Pemilihan semen tipe 1 didasarkan pada standar ASTM C150 dan SNI 15 sampai 2049 sampai 2004. Untuk selanjutnya ada zat aditif. Zat aditif ada master glanium digunakan sebagai super plastixer dengan dosis 0,35% dari berat semen 99,3% untuk meningkatkan keletakan beton tanpa menambah rasio air semen. Untuk selanjutnya ada air. Air diambil dari saluran air bersih yang terdapat di laboratorium teknik sipil dengan kondisi tidak mengandung endapan maupun mineral yang berlebihan. Untuk selanjutnya ada langkah uji dan pembuatan beton. Proses uji dan pembuatan beton mencakup serangkaian pengujian yang bertujuan untuk memastikan kualitas material, penyusun beton, prosedur pencampuran, serta kekuatan beton yang dihasilkan. Adapun untuk langkah-langkah uji pembuatan beton yang pertama ialah uji keausan agregat kasar, agregat halus, kadar agregat halus, uji keletakan pasta beton, uji dimensi beton. Next. Oke, untuk selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai
eh, Bentar, Mas. Pengujian beton, hasil uji kelayakan dari material antara agregat kasar dan agregat halus, serta komposisi campuran dari job mix formula. Untuk pertama-tama saya akan menjelaskan mengenai hasil uji kelayakan material dari agregat kasar yang diawali dari uji keausan agregat kasar didapat nilai keausan 25,34% dari standar yang ditentukan yakni 40%. Artinya nilai keausan dari agregat kasar memenuhi atau di bawah dari batas atas keausan dari agregat kasar. Untuk selanjutnya hasil dari pengujian kadar lumpur pada agregat halus yang menunjukkan bahwa endapan pasir itu sejumlah 480 mili dari total, sedangkan endapan lumpurnya 20 mili. Setelah dilakukan perhitungan, mendapatkan prosentase hasil 3,85% atau di bawah standar yakni 5%. Yang digarisbawahi bahwa agregat halus juga memenuhi untuk dilakukan eh, pencampuran beton tanpa ada dilakukan pencucian. Lalu untuk selanjutnya saya akan eh, menunjukkan pengujian-pengujian pada beton. Untuk yang pertama, uji kelacakan pasta beton. Ada 3 pengujian yang kita lakukan, di antaranya selam flow, jaring test, dan vivenol test. Pada pengujian selam flow didapatkan hasil dari diameter pertama adalah 60 cm dan diameter kedua adalah 52 cm. Setelah kita lakukan perhitungan dan pengklasifikasian, ini menunjukkan bahwa klasifikasi dari campuran eh, beton segar mendapatkan klasifikasi VS1 Good Feeling yang artinya memenuhi. Hal ini juga menyatakan bahwa klasifikasi slam flow-nya SF1 yang artinya juga memenuhi kriteria yang diinginkan. Selanjutnya untuk pengujian jaring test eh, menunjukkan hasil yang berbanding atau menunjukkan hasil berbanding dari slam flow. Karena jaring mendapatkan hasil lebih kurang 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 dari slam flow sebanyak 10 cm. Ini juga sumbernya dari eh, ada jurnal sumber yang menyebutkan bahwa hasil dari jaring selalu di bawah 10 cm dari slam flow, yang menunjukkan bahwa eh, pada jaring menghasilkan rata-rata 46 cm. Dan untuk klasifikasi passing ability-nya menyimpulkan bahwa tidak memenuhi. Hal ini juga bahwa nilai blocking menyebabkan extreme blocking yang artinya juga tidak memenuhi kriteria yang diinginkan. Untuk V-Panel, untuk mengukur hasil viskositas, pada hasil viskositas itu menunjukkan hasil 17 detik atau klasifikasi VF2 bed filling. Lalu untuk hasil perhitungan job mix formula, saya menggunakan volume 0,016 meter kubik untuk silinder ujinya dengan safety factor 20%. Komposisinya terdiri dari 15,742 kilo agregat kasar, 17,53 kilo agregat halus, 7,194 kilo semen, dan ada tambahan zat aditif yang sudah dijelaskan sebelumnya 0,025 kilo master glenium dan 0,025 kilo master pozolit. Oke,
Untuk selanjutnya, Mas. Baik, melanjutkan slide sebelumnya. Dari hasil pengujian beton, didapatkan beberapa hasil sebagai berikut. Yang pertama yaitu uji kelecakan beton. Kelecakan beton yaitu meliputi uji slump flow, selanjutnya uji jaring test, dan uji V-final. Untuk uji slump flow, didapatkan nilai slump yaitu 56 cm, di mana hasil ini memenuhi kriteria uji slump flow yaitu di angka 55 sampai 85 cm. Selanjutnya yaitu uji jaring. Didapatkan nilai kategori blocking ekstrim, dijelaskan pada slide sebelumnya, di mana hasil pengujian didapatkan 45 cm. Hasil tersebut jelas tidak memenuhi kriteria uji jaring. Yang berikutnya yaitu uji V-final. Pada uji V-final didapatkan nilai uji viskositas 17 detik, di mana ini tidak memenuhi kriteria dari uji V-final, yaitu di kisaran angka 6-12 detik, di mana viskositas masih kurang. Selanjutnya, dimensi beton. Dimensi rata-rata beton dengan cetakan diameter 15 cm sampai dan tinggi 30 cm. Berat rata-rata beton yaitu dari tiga benda uji didapatkan rata-rata 12,28 kg, menunjukkan konsistensi material. Kemudian uji kuat tekan beton. Ketiga sampel tersebut, mutu beton didapatkan rata-rata 14,26 MPa, yaitu tidak memenuhi target rencana 21,7 MPa. Baik, berikut, next. Oke, saya akan menjelaskan lagi mengenai analisis dan pembahasan dari laporan praktikum. Untuk kelebihannya yakni yang dijelaskan sebelumnya dan kualitas baik, ukuran beton homogen dengan rasio arsemen yang cukup terkendali. Untuk kendalanya yakni pada pengujian gradasi agregat halus kurang optimal dikarenakan pengelolaan data yang kita lakukan yakni dari rencana zona 2, akan tetapi ketika kita melakukan gradasi agregat halus yang kita dapatkan zona 3 yang artinya tidak mencapai zona 2 akan tetapi mendekati zona 3 hasil. Ini juga berpengaruh dari hasil pengujian jaring dan V-final yang kurang optimal atau gagal. Ini juga menyebabkan mutu beton lebih rendah dari target akibat gradasi agregat dan juga curing juga berpengaruh. Karena melakukan curing faktor pengaruhnya kualitas agregat halus dan distribusi gradasi, lalu pengelolaan arsemen yang menentukan proses optimal kekuatan akhir. Oke, selanjutnya. Di sini saya akan membacakan kesimpulan yang dapat kita ambil. Pengujian beton self-compounding concrete menunjukkan bahwa agregat kasar memiliki ketahanan yang baik dan mendukung efisiensi pemadatan. Namun agregat halus dengan kadar lumpur rendah sedikit mengurangi aliran dan konsistensi campuran. Formula campuran yang dianalisis sudah optimal untuk workability, meskipun ada potensi masalah blocking yang perlu diperbaiki. Uji kuat tekan menunjukkan pentingnya perhatian lebih pada proses curing dan persiapan permukaan.
secara keseluruhan beton SCC memenuhi standar layak untuk digunakan dalam struktur. Dan saya akan membacakan saran rekomendasi yang dapat diterapkan untuk meningkatkan kinerja beton ini meliputi optimalisasi gradasi agregat halus agar memenuhi standar zona gradasi yang diinginkan, serta memastikan keseragaman dan kekuatan beton dengan meningkatkan kontrol pada proses curing. Penyesuaian proporsi dalam job mix formula adalah krusial untuk mengatasi masalah blocking yang teridentifikasi melalui Jiring test, menyesuaikan kadar air dan aditif secara spesifik dapat berkontribusi signifikasi pengujian lebih lanjut dengan air dan aditif secara spesifik dapat berkontribusi untuk memperoleh data yang lebih representatif mengenai sifat dan performa beton. Selain itu, penting untuk meningkatkan kualitas pelatihan bagi personal lapangan dalam penanganan dan aplikasi beton SCC, sehingga meningkatkan efektivitas implementasi di lapangan. Implementasi rekomendasi ini diharapkan akan menjamin peningkatan konsistensi dan kualitas beton SCC yang dihasilkan. Optimalisasi performanya adalah proyek konstruksi. Ya. Oke, untuk terima kasih atas kehadirannya teman-teman dan juga saya ingin mengucapkan terima kasih sudah melakukan pengerjaan laporan praktikum secara bersama-sama. Dan bila ada salah kata, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.